Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat SPU dimanapun berada, pada kesempatan kali ini seperti biasa saya hadir untuk menyapa seluruh sahabat SPU dimanapun berada dengan berbagai kisah inspirasi, kisah inspiratif, kisah islami, kisah yang insya Allah akan menambah dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat SPU dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya mengajak seluruh sahabat SPU untuk menyimak sebuah kisah sahabat Nabi, yaitu yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Sahabat SPU dimanapun berada, sahabat Abdullah bin Ummi Maktum ini adalah seorang sahabat yang menyandang disabilitas karena tidak bisa melihat. Suatu hari sahabat Abdullah bin Ummi Maktum pernah mengikuti pengajian yang diadakan oleh Rasulullah SAW di sebuah masjid. Pada kajian tersebut, Nabi Muhammad SAW menyampaikan kewajiban setiap muslim yang apabila mendengar azan agar segera menunaikan sholat di masjid. Sahabat Abdullah bin Ummi Maktum yang merupakan penyandang disabilitas ini dalam hal ini tidak bisa melihat, kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah SAW, apakah saya juga diwajibkan dikenakan kewajiban meskipun saya tidak bisa melihat?" Kata sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Rasulullah SAW kemudian menjawab, "Apakah engkau mendengar seruan azan, wahai Abdullah bin Ummi Maktum?" Kemudian sahabat Abdullah menjawab, "Ya, saya mendengarnya ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan agar sahabat Abdullah bin Ummi Maktum tetap melaksanakan sholat di masjid meskipun sambil berangkat. Sahabat SPU dimanapun berada, begitu pentingnya sholat sunnah atau mensegerakan sholat di masjid dan mendapatkan pahala berjamaah, sehingga Rasulullah SAW pun memerintahkan kepada kita untuk datang ke masjid meskipun harus berangkat. Maka sejak saat itu sahabat Abdullah bin Ummi Maktum ini bergegas pergi ke masjid ketika mendengar azan meskipun dengan kondisi yang dialaminya. Namun suatu ketika sahabat Abdullah bin Ummi Maktum sedang dalam perjalanan menuju masjid, ia tersandung hingga mengeluarkan darah. Akan tetapi dengan kondisi tersebut, meskipun tersandung dan mengeluarkan darah, sahabat Abdullah bin Ummi Maktum tetap melaksanakan niatnya untuk pergi melaksanakan sholat di masjid. Keesokan hari sahabat Abdullah bin Ummi Maktum pun menunaikan sholat di masjid dan mensegerakan ketika mendengar azan sudah dikumandangkan. Menariknya, selama beberapa hari tersebut ada seseorang yang selalu membantu sahabat Abdullah bin Ummi Maktum ini, selalu menuntun dan membantunya pergi ke masjid. Setelah beberapa hari berlalu, sahabat Abdullah bin Ummi Maktum ini kemudian bertanya, karena penasaran terhadap orang yang selama ini telah membantunya menuntunnya pergi ke masjid. "Wahai saudaraku, siapakah namamu? Aku ingin mengetahuinya agar aku bisa mendoakanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kau telah menolongku pergi melaksanakan sholat ke masjid." Kemudian sang pemuda tersebut menjawab pertanyaan dari Abdullah bin Ummi Maktum, "Apa untungnya bagimu dan mengetahui namaku, dan aku tidak mau engkau doakan?" Jawab pemuda tersebut. Maka tentu saja mendengar ucapan tersebut, sahabat Abdullah bin Ummi Maktum kemudian menjadi marah. "Aku tak mau engkau menolongku lagi karena kau tak mau aku doakan," kata sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Maka kemudian pemuda tersebut memperkenalkan diri kepada sahabat Abdullah bin Ummi Maktum siapa diri yang sebenarnya. "Wahai Abdullah bin Ummi Maktum, sesungguhnya ketahuilah bahwa aku ini adalah iblis." Maka mendengar pengakuan pemuda tersebut, sahabat Abdullah bin Ummi Maktum kemudian tersentak. Kemudian bertanya, "Kalau memang engkau iblis, mengapa engkau menolongku dan mengantarku ke masjid? Bukankah engkau harusnya mencegahku dari pergi ke masjid?" Maka sang pemuda yang ternyata adalah seorang iblis itu kemudian berkata kepada sahabat Abdullah bin Ummi Maktum, "Wahai Abdullah bin Ummi Maktum, masih ingatkah engkau beberapa hari yang lalu tak kala engkau tersandung batu? Aku tidak ingin hal tersebut terulang kembali. Sebab engkau terjatuh, Allah telah mengampuni dosamu yang separuh. Aku takut kalau engkau tersandung lagi, Allah akan menghapuskan dosamu yang separuhnya lagi, sehingga terhapuslah dosamu seluruhnya. Maka dengan begitu sia-sialah kami sebagai setan menggodamu selama ini." Jawab iblis tersebut. Sahabat SPU dimanapun berada, mungkin
kita sedikit kagum ya kepada pemuda tersebut karena telah membantu sahabat Abdullah bin Umi Maktum untuk pergi menunaikan sholat berjamaah di masjid. Tapi tanpa kita ketahui ternyata dia adalah seorang iblis yang tidak ingin dosa-dosa sahabat Abdullah bin Umi Maktum terhapuskan seluruhnya sebab tersandung ketika hendak melaksanakan sholat di masjid. Sahabat SBU dimanapun berada, ternyata iblis atau setan itu tidak akan pernah berhenti untuk selalu menggoda manusia. Setan atau iblis itu selalu menginginkan manusia itu untuk menjadi sahabatnya di neraka kelak. Oleh karena itu, mudah-mudahan kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu tidak pernah untuk mengurungkan niat baik kita untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Mudah-mudahan Allah akan mengampuni segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan Allah akan selalu melindungi kita kapan dan dimanapun kita berada. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.